Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Yang mana dalam hal ini saya akan mewawancarai salah satu calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Herdi Wismanjaya SPD MH CT. Yang mana di samping saya sudah ada salah satu calon legislatif yang bernama Bapak Haji Maliki SOS Sarjana Sosial ya Pak ya. Caleg DPRD Provinsi Banten, Dapil Kota Tangerang, meliputi Kecamatan Cipondo, Ciledug, Karangtengah, Larangan, dan Pinang. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya akan memberikan sedikit pertanyaan Pak terkait yang mana pertanyaan itu meliputi gerakan sosial yang tidak ada di partai politik. Terus yang kedua meliputi pemilu langsung yang saat ini nih Pak. Udah masuk masa kampanye ya Pak. Ya, yang ketiga dan calon presiden. Ya. Langsung saja ya Pak ya. Ya. Mungkin ada sedikit yang mau diperkenalkan dari diri Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila, salam pendidikan, Merdeka. Maaf ini karena saya dari PDI Perjuangan kan itu salam kita. Jadi perkenalkan, nama saya Maliki, nama lengkapnya ya tepatnya tadi yang disebutkan oleh Mas Ghafur itu Haji, memang udah pernah dari tamu Allah. Singkatnya itu aja, titelnya tadi kalau disebutkan. Ya sebenarnya saya juga sudah meraih magister, tapi udah di KTP kan masih SOS, jadi saya nggak boleh nambah, cukup SOS saja. Saya juga di magister dari komunikasi. Oh gitu ya Pak. Dari alumni Mustopo gitu. Baik, sore hari ini saya kedatangan tamu istimewa nih, namanya Abdul Ghafur, yang katanya mengaku dia mahasiswa dari Universitas Pamulang Fakultas Pendidikan. Ya, ilmu pendidikan. Wah, ini pas sekali nih. Ya, memang gini Mas Ghafur. Kalau ini udah masuk substansi pertanyaan belum nih? Ya. Pertanyaan pertama mungkin apa yang membedakan Pak gerakan politik non partai dari partai politik tradisional dan konteks partisipasi politik? Ya. Sekarang saya katakan gerakan partai ya, karena saya orang politik. Kenapa disebut orang politik? Kebetulan saya juga pernah pengurus partai di tingkat Kota Tangsel ini. Saya udah di titik atas, itu saya ketua bidang organisasi 2 periode di PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan. Itu prodi. Jadi periode ini yang kemudian terakhir kemarin 2020, lalu kita turunkanlah kepada junior-junior kita. Nah kemudian tentunya saya mengupas dari segi partai, dari segi kepartaian ya, politik melalui partai ya. Karena wujudnya adalah apabila masyarakat ingin mengembangkan politiknya, dia hobi politik gitu. Tadi itu apa yang dikatakan gimana kalau secara Gerakan non partai dia masuk ke partai. Ya, non partai ke partai. Artinya gini. Nah, ini kan kalau kita mau menginginkan suatu cita-cita melalui politik bahasanya, ya kita harus masuk partai politik. Nah, kalau kita hanya partisan di luar partai politik, ya sampai kapanpun dia tidak akan bisa mengembangkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Contohnya saya nih, Mas, saya kan ingin mengembangkan politik saya kan secara pribadi, ya, saya sumbangkan mengembangkan karir politik saya melalui partai.
Lalu di partai itulah dikemas, diramus sedemikian rupa. Oh, kader ini cocoknya bidang ini, kader ini cocoknya bidang ini. Nah, itu jelas, arahnya jelas. Bahkan sampai konsepnya kan masuk politik itu untuk merebut kekuasaan, kan begitu. Nah, gimana cara merebut kekuasaan? Ya kita mulai dari pribadi kita dulu, kita siapkan, baru kita masuk ke dunia politik. Itulah tadi yang saya sebut masuk dari dunia kancah politik melalui politik. Politik apapun sama aja, mau partai apa, partisipasinya itu. Gitu, yang kedua mungkin bagaimana Pak ya menurut tentang gerakan politik non partai, berarti kan yang di luar partai lagi nih. Ya. Terus mempengaruhi kebijakan publik. Ya. Tanpa memiliki representasi formal dalam pemerintahan. Nah, mudah tahu sulit nih kira-kira. Nah, saya katakan mudah bagi yang mengharapkan itu. Oh, gitu. Tapi mudah menyampaikannya. Tapi hasil tujuannya, goalnya itu nggak mungkin tercapai kalau hanya tadi secara individu lah, non partai ya. Nah, dia akan mempengaruhi ke masyarakat sampai sejauh mana tingkatan dia mempengaruhi karena tidak ada simbol, ya kan? Tidak simbol. Simbol apa? Simbol melalui partai. Partainya apa? Partai apa aja yang sekarang disahkan oleh pemerintah ini. Kalau sekarang kan ada 18 yang di sini kan belum termasuk yang partai lokal di Aceh. Artinya sampai di mana yang namanya tadi non partisan ya itu akan mencapai klimaksnya yang dia kendaki nggak akan tercapai karena ujung-ujungnya buntu. Nah, ada kendala lah ya. Ya, kendalanya apa? Dia tidak akan tersalurkan, tidak akan terakomodir pendapatnya, ya kan? Dia punya konsep bagus tapi dia tidak mau masuk ke partai manapun, ya tidak akan berkembang gitu ya. Jadi jawabannya mudah untuk menyampaikannya tapi dia tidak akan terakomodir apalagi sampai menyentuh ke dunia pemerintah. Nggak bisa. Tapi kalau dia melalui partai pasti bisa. Bisa di mana? Melalui ikut pencalekan, ikut mencari eksekutif, wali kota, bupati, gubernur misalnya, bahkan sampai presiden. Nah, seperti kami, dua periode. Kita masuk terkait pemilu langsung nih Pak. Kan sekarang kan lagi pas sudah masa kampanye ya. Bolehlah ya kan kita mensuarakan pilihan kita, mau medsos, mau secara langsung. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Pak, yang pertama tentang pemilu langsung. Apa dampak pemilu langsung nih Pak terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses politik? Ya. Oke, saya bicara gini ya. Mungkin dulu ya Mas Gofur waktu lahirnya reformasi belum jadi mahasiswa, ya. Sedangkan saya sudah mantan mahasiswa, artinya saya sudah selesai, tapi ada reformasi tahun 98. Nah, waktu itu pemerintahan yang dikatakan zaman Orde Baru. Nah, dalam Orde Baru itu kan seolah-olah demokrasi ini terkungkung. Seolah dan mengatakan Orde Baru adalah presiden diktator dan segala macam, sehingga timbul meledaklah namanya reformasi. Reformasi itu adalah apa tujuannya? Yang menghidupkan kembali demokrasi seutuhnya, sehingga terjadilah di zaman era reformasi yang seperti sekarang ini, kebebasan berdemokrasi dibuka pintu yang seluas-luasnya oleh pemerintah. Makanya yang terhormat kepada para bapak-bapak anggota Dewan DPR Parlemen di Senayan itu menyampaikan dengan perubahan undang-undang, ada perbaikan itu yang tapi ini semuanya untuk rakyat. Nah, berkaitan dengan pemilihan langsung tadi ya, langsung apa? Ya udah itu tadi benar. Ya, artinya berkaitan dengan pemilihan langsung, ya saya katakan ya itulah langsung di situ rakyat diberikan mandat penuh untuk memilih secara langsung calonnya. Calonnya itu mungkin ganteng, hidungnya mancung, pesek atau nggak ada hidung, masyarakat tahu. Jadi tidak ada lagi ketertutupan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang diumpetin. Nah ini semuanya diatur, begitu juga berjalannya persoalan perputaran politik, dunia politik, para partai politik, pemimpin partai politik, semua diatur sedemikian rupa oleh yang terhormat anggota Dewan DPR RI di
pusat saya. Nah, Ini yang terjadi. menarik. Nanti yang mungkin selanjutnya kan Bapak udah masuk nih Pak sebagai calon legislatif. Ya. Kan di situ ada suatu syarat atau syarat itu menjadi caleg. Apa sih Pak yang membuktikan bukti otentik menjadi caleg provinsi yang diakui keberadaannya untuk mengikuti konsentrasi pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Pak? Ya, jadi gini, saya tentunya akan bicara di awal ya, supaya Mas Gopur juga mengetahui paham betul. Nah ini khususnya di partai kami, PDI Perjuangan. Wah itu memang berat, tapi menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena di kami di PDI Perjuangan itu kan tegak lurus, patuh dan taat terhadap instruksi dan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Apa yang ditetapkan di sana ya harus dipatuhi. Tentunya contoh dia mau menjadi bacalek atau bakal caleg, tentunya harus mengikuti persyaratan. Sampai ada psikotes kemarin saya. Ada psikotes, ada wawancara langsung. Waduh, itu saya karena saya adalah caleg Provinsi Banten melalui Dapil Banten 8. Mana itu? Di wilayah Kota Tangerang. Kota Tangerang itu kan ada 13 kecamatan. Nah, saya termasuk di 8B-nya itu karena kecamatannya saya meliputi Kecamatan Cipondo, Celduk, Pinang, Karangtengah, Larangan. Inilah dapil saya. Nah, maka yang menyeleksi tim dari kalau saya di provinsi kan ada orang di BP-nya datang juga, ada di DP datang juga. Itu mengetahui betul dia sepak terjang si bakal calon legislatif. Misalkan Maliki, Maliki ini bergerak di partai ini udah berapa tahun nih, dia ngapain aja di partai dan pernah menjadi apa. Nah itu kan menjaring itu DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Banten itu menjaring bakal caleg ini sebanyak-banyaknya. Setelah dijaring disaring. Ya itulah melalui proses tahapan dan tadi ada seleksi psikotes segala macam sampai tanya kamu punya rekening atau punya peluru berapa untuk perang, nah, kan gitu ibaratnya di tentara pasukanmu gimana kan gitu ya, seperti itu. Nah lalu kemudian ini kan persoalannya daftar nih kita person supaya kader PDI Perjuangan daftar di mana? Nah karena saya caleg provinsi, saya daftarnya di Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Banten di Serang kantornya kan. Kita daftar di sana melalui gimana? Ngambil formulir kita isi. Nah kita isi biodata lengkap dan serahkan ke sana. Lalu kemudian DPD diproses semua, dijaring semua di ini. Nah lalu diseleksi yang tadi saya ulangi lagi. Melalui tahapan seleksi tadi kan ada psikotes, ada segala macam. Nah sampai ya kita juga harus ada kesehatan, SKCK segala macam, teknik itu dilakukan semua. Jadi untuk bukti otentiknya ada Pak? Betul. Bukti otentik saya ini, saya kan caleg itu bukan pribadi. Nah, melalui partai ada. Partai. Nah artinya surat menyurat itu antara DPD provinsi, DPD PDI Perjuangan dalam KPU ya ada mereka surat menyurat. Jadi data saya aja ada di provinsi, tapi KPU mengirim saya pribadi nggak ada, nggak punya. Andai kata minta gitu Pak? Nggak bisa. Ya. Apa gimana? Kan buat legalitas ketika takutnya ada. Ya nanti kalau misalnya Mas Gubernur minta ke sana nih, mereka malah banyak pertanyaan. Ada apa nih sebaliknya? Itu. Tapi yang jelas, ya saran nih bukan saya menyalahkan yang menanyakan ini. Nah, bukan. Tapi artinya proses itu seperti itu. Semua caleg dan semua partai prosesnya sama. Artinya dia menjaring kadernya. Kader PDI Perjuangan saya kan, mungkin ada partai lain yang sama juga, dijaring oleh yang berwenang itu siapa? Yaitu Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Banten. Nah, itu dia menjaring. Nah setelah dijaring berapa nih kebutuhannya?
KPU membutuhkan berapa nih? Oh, untuk dapil 8B ini, dapil saya Tangerang ini itu hanya 7 anggota dewan. Dijaringlah 7 orang ini. Nah, setelah dijaring, dikirimlah data-data si bacalek ini ke KPU. Oh, gitu. Lalu KPU membalas, mengeluarkan lagi ya ke sekretariat DPD. Nggak mungkin KPU mengirim ke saya. Nah, yang ketiga mungkin terkait Bang Presiden nih Pak. Apa peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Wakil Presiden dan Wakil Presiden, dan mengapa pemilihan pasangan presiden dianggap penting Pak dalam sistem pemerintahan? Oh, iya. Ya, bagus nih pertanyaannya. Karena kenapa sangat bagus? Saya mencoba sedikit berinovasi gitu ya, atau apalah namanya. Jadi sebuah negara, saya katakan miniaturnya itu sebuah rumah tangga, udah gitu aja. Sebuah rumah tangga. Rumah tangga itu akan harmonis apabila ada bapak negara dan ibu negara. Saya bukan dari menyindir ada capres yang nggak punya ibu negara, bukan begitu ya tujuan saya. Saya kan tadi beranalogi seperti itu. Artinya keutuhan negara itu harus lengkap dia. Makanya kenapa dibutuhkan seorang wapres, wakil presiden? Ya, karena menurut hemat saya dia adalah sebagai pendamping yang mengetahui betul presiden itu seperti apa, dan keinginan untuk program untuk memberikan rakyat yang sejahtera itu seperti apa. Nah, ini dengan adanya calon wakil presiden ini kan bersinergi. Nah, soal nanti dari partai apa itu bukan persoalan. Nanti kita bicarakan lebih detailnya kan gitu. Makanya ada dikatakan dengan koalisi. Semuanya bagus gitu. Nah, itulah pentingnya. Apakah penting seorang cawapres? Penting. Karena kan saya katakan tadi, anggaplah sebuah negara ini miniaturnya sebuah kehidupan keluarga. Di keluarga kita. Nah, para menterinya saya katakan yaitu anak-anak kita itu sebagai pembantunya presiden ya. Nah, biar gimana pun anak-anak kita kan harus nurut dengan bapaknya kan gitu. Nah, jawaban saya mungkin masih banyak kurangnya. Saya sebagai manusia biasa, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi kalimat ucapan saya kurang pas. Kalau ini benar datangnya dari Allah. Tapi kalau itu keliru menurut Mas Kupur atau mungkin nanti menurut yang mendengarkan di mana aja, itu adalah maaf, itu adalah kelemahan dan kebodohan saya. 10 jari saya mohon izin, saya minta maaf. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, sekian saja dari saya dan Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam pendidikan.